Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sani Makfiroh, mahasiswa PPG PAI Transformasi UIN Sunan Kalijaga tahun 2025. Saya berasal dari SD Negeri Ringen Putih 1, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya melakukan video praktik pembelajaran. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG PAI tahun 2025. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik dan sehat semua. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan Mbak Silvi untuk dipimpin berdoa dan pembiasaan terlebih dahulu di depan. Berdoa mulai. Bismillah. Innahu kana tawwaba. Hafid dunya hasanah. Ahmad Rizal Aditya. Asih Ainul Fazah. Garuda Pancasila. Kesepakatan kelas untuk kelas 6. Yang pertama, Mendengarkan saat guru menjelaskan. baik. Lalu setelah itu, Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Untuk kalian semua, karena itu sudah kesepakatan ke kelas. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih atas semangatnya. Tetap semangat sampai nanti pulang, oke? Baik, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang maaf, memaafkan. Memaafkan itu hukumnya apa, anak-anak? Wajib. Baik, kalau anak-anak mempunyai salah atau ada orang lain yang salah dengan kalian, kalian harus wajib memaafkan. Allah saja Maha Pemaaf. Kalian juga ketika kalian memiliki salah, kalian juga harus minta maaf. Menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Anak, yang di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, yang sebelah sini. Ini gambar apa, anak-anak? Mencuri. Ya, ini adalah gambar ada anak sedang mencuri buah milik tetangganya. Kenapa haram? Karena mencuri buah. Karena mencuri buah milik tetangga. Jadi menurut kalian, apa yang kalian ketahui tentang halal dan haram? Ya. Yang kalian ketahui tentang halal dan haram. Halal itu apa? Suatu makanan atau pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang muslim. Oh ya, oke. Tadi Mbak Silvi sudah menyebutkan tentang halal. Ada yang mau menyebutkan tentang haram? Baik, Mbak Ayla. Haram adalah segala sesuatu, perilaku atau makanan yang tidak boleh dilakukan atau dimakan dalam syariat Islam. Ya, oke. Sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Kalau dalam bahasanya itu halal itu boleh, haram itu tidak boleh. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah.
Baik anak-anak, apa yang kalian ambil, yang kalian dapat dari video tadi? Silahkan tunjuk jari. Baik, Mbak Haila, apa? Halal dan haram bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang perilaku lebih luasnya. Halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh suatu aturan agama. Ya, baik, itu sudah bagus Mbak Haila. Nah, jadi ini pengertian halal dan haram itu dibagi ke dalam dua definisi. Yang pertama itu ada definisi umum, yang kedua ada definisi khusus. Ya, untuk definisi umum, halal itu segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, sedangkan haram itu secara umum yaitu segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Definisi khususnya, kalau halal itu bagaimana? Halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan. Haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Nah, itulah definisi khusus dan umum. Hukum halal dan haram itu mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya yang pertama itu ada Al-Quran dan ijtihad. Al-Quran itu adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Nah, segala yang dihalalkan dalam Al-Quran itu pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran itu pasti haramnya. Al-Hadis itu merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Ya. Al-Hadis ini juga berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Juga menerangkan hukum-hukumnya. Setelah Al-Hadis itu ada ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh para mujtahid untuk menggali menemukan hukum-hukum syariat. Ya. Nah, selanjutnya sebab menjadi halal dan haram. Sebab-sebabnya. Yang pertama itu yaitu dari zat asal, halal karena zatnya. Artinya segala sesuatu itu memang tidak dilarang oleh hukum syara. Hukum tersebut telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya makanan yang halal atas zatnya adalah daging sapi, daging ayam, daging kambing, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sifatnya itu seperti perbuatan buruk, judi, terus jahat, syirik. Dari prosesnya. Nah, ini dari prosesnya itu tentang pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya itu akan menentukan hasilnya haram atau tidak. Contohnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan sebaik apapun, itu hukumnya tetap haram. Daging babinya itu sudah dibersihkan dengan bersih, kemasannya bagus, rapi, masa itu haram? Tentu saja itu haram. Karena apa? Daging babi itu dilarang di dalam Islam.
Oke, baik anak-anak, terima kasih. Semoga yang Bu Lia sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik anak-anak, saatnya Bu Lia membagikan LKPD ya. Di sini ada soal, terus ada 3 pertanyaan. Silakan nanti anak-anak jawab. Berkelompok itu harus saling membantu, berpartisipasi, bergotong royong. Jangan mengerjakan hanya satu anak. Ya, boleh. Tukeran ya, Apa yang kamu lakukan kalau mendapat coklat? Ya, Siti harus mencari label halal atau informasi. 1. Jika kamu menjadi Lina, apa yang akan kamu lakukan? Babi. Ini daging sapi. Ini daging ayam. Uang 10.000. Tujuannya sedang sibuk dan selesai membayarkan makanan halal daging sapi. Terima kasih atas presentasinya. Untuk kelompok 1 yaitu tentang coklat yang mengandung gelatin dari babi. Nah, coklat itu Siti diberi dari temannya. Nah, kira-kira boleh dimakan atau tidak tadi coklatnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena terbuat dari gelatin babi. Jadi kelompok 2 yaitu tentang Lina yang membeli dengan uang 10.000, kembaliannya kelebihan. Jika kalian mendapat uang kembalian kelebihan, apa yang kalian lakukan? Dikembalikan, harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, uang tersebut digunakan untuk jajan, maka akan mendapat dosa, menjadi makanan haram. Itu untuk kelompok 3 tadi yaitu mengumpulkan antara makanan atau minuman halal dan haram, yang mana sudah ada gambarnya di situ, mana yang termasuk makanan halal, minuman halal, dan makanan haram dan minuman haram. Baik anak-anak, di sini akan Bu Lia bagikan QR kode seperti ini, yang mana di sini berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Di sini ada huruf A, B, C, dan D. Ya, anak-anak nanti jika memilih A, B, C, atau D, silahkan diangkat. Yang di atas adalah yang kalian pilih, diangkat di atas yang tinggi. Oke? Kalau kalian A, milihnya A. Kalau kalian B berarti diangkat seperti ini. Ya. Ya, kalau C berarti seperti ini. Kalau D berarti begini. Nanti akan Bu Lia scan pakai HP, jawaban kalian nanti akan muncul di depan sini. Oke, paham anak-anak? Oh, iya. Absen 1, absen 2, absen 3, absen 4, absen 5, absen 6, absen 7, absen 8, absen 9. Baik. Anak-anak, kita asesmennya menggunakan yaitu kuisis mode kertas. Jadi kertasnya itu adalah jawaban kalian. Silakan nanti pilih A, B, atau C yang sudah Bu Lia instruksikan ya. Sudah paham atau belum?
Sudah, baik. Pertama yaitu halal artinya oke, Mbak Aseh? Ya, oke. Oke. Nah, di depan sana ada jawabannya nggih? Sudah 9? Semuanya sudah? Yang betul adalah B. Halal itu artinya sesuatu yang boleh dilakukan atau dimakan. Baik anak-anak, terima kasih sudah melakukan asesmen tentang halal dan haram dengan kuisis metode kertas. Bagaimana rasanya anak-anak? Senang. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan untuk refleksi pembelajaran hukum halal dan haram. Ya, ini ya, Bu Guru bagikan refleksi pembelajarannya. Jangan lupa diberi. Baik, terima kasih Mas Arif. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Terima kasih Mas Kavi. Baik anak-anak, terima kasih untuk refleksinya. Bagaimana rasanya belajar hukum halal dan haram? Alhamdulillah. Apa yang kalian dapat? Bisa mengetahui tentang halal dan haram. Kesimpulannya tentang hukum halal dan haram. Halal artinya boleh. Haram artinya tidak boleh. Kalau secara istilah halal itu apa? Sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Kalau haram? Ya, sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Pesan dari Bulia, ketika anak-anak membeli sesuatu, entah di kantin, entah di pasar, entah di swalayan manapun, silahkan anak-anak berhati-hati dalam membeli. Terima kasih anak-anak. Silahkan anak-anak kemasi bukunya. Baik, silakan Mbak Silvi untuk memimpin doa selesai belajar. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan. Birabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa belajar untuk selanjutnya, yaitu adalah materi tentang Khulafaur Rasyidin. Anak-anak pelajari di rumah ya. Tetap semangat, jangan patah semangat. Belajar yang rajin. Bulia akhiri. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati.